untuk menyatakan berhenti. Jadi lewat smartphone. Jadi semua pengguna smartphone di daerah yang dikirim itu pasti akan dapat alertnya dan itu nyala. Oke. Di situ ada informasinya, bawahnya akan terjadi ancaman rudal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah ini kembali mencapai titik kritis lagi ya setelah kemarin pada akhir Februari sampai awal Maret ini 2026 di mana Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militernya terhadap Iran dan kemudian dibalas juga dengan Iran dengan serangkaian rudal dan juga drone di kawasan Teluk. Dampaknya hal ini tidak hanya terasa di wilayah konflik utama saja, tetapi menjalar ke negara-negara sekitar ya, termasuk Uni Emirat Arab. Beberapa insiden bahkan terjadi di kota-kota penting seperti Dubai dan juga Abu Dhabi, di mana sudah banyak serpihan rudal dan drone yang berhasil dicegat juga oleh sistem pertahanan udara yang jatuh di area sipil dan menyebabkan beberapa korban berjatuhan serta kerusakan properti. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, kita ingin mengetahui ya teman-teman bagaimana sebenarnya pengalaman dan perasaan para WNI yang sedang berada di Timur Tengah saat ini. Seperti apakah aktivitas mereka ada yang berubah dan sejauh mana mereka merasakan dampak atas serangan yang baru saja kemarin terjadi. Untuk membahas terkait hal ini sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Om Valeri di Abu Dhabi dan juga Tante Ulfa di Dubai. Assalamualaikum Om Valeri dan Tante Ulfa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nih apa kabar nih Om Valeri? Ini yang kedua kalinya ya di podcast. Kan tahun lalu kita juga sempat bahas Iran Israel ya Om ya. Ya betul, alhamdulillah kabar masih baik, masih terkendali. Oke, baik Om. Nah, teman-teman kita juga tahun lalu tuh sempat podcast juga ya sama Tante Ulfa. Tapi temanya agak berbeda ya Tante. Tahun lalu tentang Idul Fitri di Belanda ya. Iya, waktu itu masih belum pindah. Belum pindah. Ini tiba-tiba ke Dubai, gimana nih Tante ceritanya tiba-tiba udah di Dubai aja sekarang? Iya, kebetulan suami pindah tugas ke sini sejak Agustus tahun lalu, jadi kita alhamdulillah udah 6 bulan lah pindah ke Dubai. Oke, udah cukup lama juga ya Tante ya, udah setengah tahun. Oke, baik Tante. Iya. Nah, Om Valeri dan Tante Ulfa ya, kita kan sekarang mau bertanya lah ya, dan mungkin di sini teman-teman podcast masyarakat Indonesia juga ingin tahu WNI yang sedang stay di Uni Emirat Arab itu seperti apa. Sebenarnya kalau dari Om Valeri dulu ya, saya tanya ke Om Valeri dulu, situasi yang dirasain gitu ya di Abu Dhabi sejak adanya konflik antara US dan Israel dan Iran ini kemarin gimana Om, kalau Om Valeri melihatnya? Baik, mungkin dari kronologisnya dulu, itu dimulai tanggal 28 Februari. Pertama ada yang share info tentang ledakan itu sekitar jam 12.50 waktu Abu Dhabi. Itu mungkin kalau 12.50 beliau itu tinggal di daerah Banyas dekat dengan pangkalan Amerika di Al Dhafrah di Abu Dhabi. Itu beliau itu mendengar jam 12.50 itu beliau sudah mendengar 4 kali ledakan. Berarti kira-kira mungkin serangannya sudah dimulai sebelum itu, mungkin sekitar 12.45 sebelum. Jadi itu dimulai pertama kali ada yang share info insiden. Kemudian itu di grup agama. Jadi di grup agama itu juga ada Pak Dubes kita, Pak Yudan Berta. Itu saya tanya beliau apakah dari KBRI ada maklumat. Jadi baru kemudian beliau menjawab sekitar pukul 13. Ada beberapa info yang beliau sampaikan. Dan info itu nantinya akan dimuat di IG-nya KBRI. Baru kira-kira itu kan yang di grup agama itu ada yang di Abu Dhabi, ada yang di Dubai.
Baru kemudian sekitar 13.30 teman-teman Dubai share info juga bahwa terjadi insiden juga di Dubai. Ya. So far waktu itu mungkin kalau di Abu Dhabi sendiri hari pertama itu saja udah terjadi mungkin sekitar lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Insiden, betul. Oke. Jadi saya sendiri ngalami di daerah tempat tinggal saya minimal setidaknya mengalami 2 kali. Udah 2 kali, itu sore buka puasa, saya lagi buka puasa, saya lihat di langit tuh ternyata ada bekas rudalnya, itu jadi berarti sudah ada ledakan di situ sebelumnya, dan tidak lama setelah itu ternyata terjadi ledakan berikutnya lagi. Situasinya tidak terlalu panik sebenarnya, jadi mirip seperti di Indonesia aja. Jadi kita kalau ada rame-rame pasti keluar ngeliatin foto, Iya, benar. sama. Oh, Itu berarti kurang itu lebih sama. Gitu. Berarti pas pertama kali lihat itu deket rumahnya Om Valeri, Om? Itu sekitar pukul 5 sore, jadi udah berapa jam setelahnya. Itu masih, jadi kan itu termasuk, itu setidaknya di tempat saya terdengar 2 kali. Jadi di beberapa tempat itu kejadian beda-beda, karena bisa jadi intercept rudalnya kan beda-beda. Jadi ada yang intercept pas di tempat ini, di tempat itu, gitu. Jadi kadang-kadang tidak sama. Itu berarti hari pertama saja lebih dari 10 kali kayaknya. Karena di Abu Dhabi City itu terjadi lagi berapa kali, sekitar antara mungkin 5 kali. Jadi mungkin hari pertama antara 15 kali dan 10-15 kali kejadian di Abu Dhabi. Itu baru hari pertama mereka. Itu saya belum dapat, teman-teman ada yang sudah dapat alert, tapi saya baru dapat alert itu baru kejadian hari berikutnya, berarti pas hari keduanya dini hari, sekitar pukul 1 dini hari, itu baru saya ngalami dapat alert. Saya dapat alert, jadi alertnya itu dikirim oleh pemerintah UAE dalam official broadcast, jadi lewat smartphone. Jadi semua pengguna smartphone di daerah yang dikirim itu pasti akan dapat alertnya, dan itu nyala. Di situ ada informasinya, bawahnya akan terjadi ancaman rudal, jadi tolong dihimbau untuk cari perlindungan dan sebagainya. Itu baru mulai ada alert. Jadi itu intensitas hari pertama itu Sabtu, hari Minggu itu masih tinggi. Jadi teman-teman itu kayaknya berpindah. Jadi pertama Abu Dhabi dulu, nanti pindah ke Dubai, nanti pindah ke Abu Dhabi lagi, seperti itu. Jadi seperti ada gelombangnya begitu. Seperti ada gelombangnya gitu. Jadi sampai hari Senin itu, karena hari Minggu itu eskalasi masih meningkat, jadi kami dihimbau, saya di grup kantor itu ada info bahwa kantor memutuskan untuk WFH. Sementara pekerjaan saya sendiri tidak bisa WFH sebenarnya. Jadi ya sudah, manajer menginfokan bahwa ya sudah nggak apa-apa, sampai keadaan aman boleh di rumah. Jadi Senin itu saya masih di rumah, baru hari Selasa saya masuk, karena walaupun masih terjadi tapi eskalasinya menurun. Yang paling dirasakan saat itu, satu pasti penerbangan ditutup. Penerbangan ditutup. Yang kedua adalah aplikasi banking sempat down. Karena betul, aplikasi banking down karena hari kedua atau hari ketiga. Iya, hari kedua atau hari ketiga itu ternyata di Dubai itu ada server AWS Amazon itu kena. Jadi akan berdampak, dan ternyata salah satu bank yang saya pakai itu kena. Jadi sampai hari ketiga itu, hari keempat itu mobile banking nggak bisa, tapi alhamdulillah sarana lain bisa. Jadi di banking bisa, ke kantor bisa, ataupun ATM masih berjalan. Dan itu kurang lebih berlanjut sampai hari berikutnya masih berlanjut sampai eskalasinya naik lagi kemarin hari ke-6. Hari ke-6 tadi malam baru saja, itu ternyata eskalasinya seperti ini, tiba-tiba ada alert sampai berapa kali. Oke, baik Om. Berarti terakhir kemarin ya alertnya muncul lagi tuh ya Om ya. Tadi malam berarti Om ya? Apa kemarin? Tadi malam. Baru Baik. saja, tadi malam hari ke-6. Nah kalau tadi kan itu kita mendengar dari situasi yang di Abu Dhabi ya Om ya. Kalau misalnya yang di Dubai, dari Tante Ulfa gimana Tante pas awal-awal terjadinya serangan itu Tante? Kayaknya kita pertamanya tuh tahu dari berita dulu ya, belum Iran nyerang. Terus kita mikir, Dubai agak jauh dari US military di Abu Dhabi gitu ya. Tapi terus kayaknya mungkin mirip-mirip sama Valerie. Terus aku tuh sebenarnya nggak terlalu dengar suara-suara itu. Tapi pas iftar, pas kita buka puasa, ya berarti sore jam
hampir setengah 7 jam 6 lewat gitu. Pas lagi iftar kita dengar apa kayak suara apa ya, suara gemuruh gitu. Terus Mm-mm. gemuruh terus tiba-tiba bunyi kayak petasan yang tapi nggak terlalu besar kayak dari Ya. kejauhan. Terus dari WhatsApp kita kan punya di komplek ini kan kita tinggal di komplek itu ada WhatsApp grup itu udah rame terus jadi kayak ngasih tahu oh ini udah mulai di sini gitu. Terus orang-orang juga pada tapi itu udah malam sih jadi nggak bisa lihat foto ya. Terus nah dari mulai iftar itu nah itu mulai mungkin ada ya 5-6 kali sampai em, sampai malam sampai tarawih juga masih ada gitu. Mm-mm. Dan itu berasa sih suasananya jadi lebih apa ya takut gitu ya Iya. anak-anak juga pada agak-agak apa sih khawatir gitu tapi kita coba usaha apa sih aktivitas seperti biasa tetap ke masjid ya di masjid itu sepi banget sepi Mm-mm. terus em, juga katanya di supermarket di Mm-mm. ATM itu semua orang pada berusaha apa ya belanja dan Belanja. Mm-mm. belanja kayak buat persiapan kalau ada apa-apa gitu. ATM juga antri itu pas sore-sore Mm-mm. suamiku ke ATM yang di dekat komunitas ini itu penuh katanya bisa sampai entah berapa orang. Iya, iya. Jadi ya terus ya semua disarankan di rumah ya. Terus nah itu kayak Valerie juga kita tengah malam dapat alert itu jam 12:30 kira-kira. Mm-mm. Dan itu disertai dengan suara dentuman yang lumayan keras. Jadi agak pas udah mau tidur itu jam 12:30 malam. Udah tidur sih sebenarnya, cuman kebangun gara-gara itu kan. Terus jadi aduh gimana? Terus ya udah, pokoknya berdoa aja gitu. Terus Iya. ya terus paginya yang paling keras itu aku dengarnya hari Minggu Mm-mm. kita sahur gitu kayaknya. Nah itu yang paling kenceng sih yang kita dengar. Oh minggu pokoknya hari Minggu pagi sama Minggu sore itu kenceng banget. Sebenarnya deket sini ada kayak military base-nya tapi punya UAE dan Iya. Australia kalau nggak salah. Mm-mm. Nah mereka itu yang kasih mungkin intercept-nya itu. Nah mungkin karena deket ya jadi kita agak-agak lebih dengar deket gitu. Iya. Berarti Nah Tante dari situ Ulfa udah mulai nggak sempat ngeliat. Ada yang jatuh atau gimana nggak sempat ngeliat ya tante, cuma denger aja berarti. enggak Mm. enggak paling dari video-video di grup. Mm-mm. Terus karena takut aku diem di rumah jangan deket-deket jendela gitu ya jadi udah itu aja sih dari grup-grup dan juga kan kita sebenarnya nggak terlalu boleh apa sih bikin video terus nyebarin itu nggak boleh gitu ya katanya. Mm-mm. Apa sih ya udah dari situ. Nah tapi dari situ dari hari Minggu dari Senin sampai tadi malam sampai hari ini sebenarnya aku udah nggak denger Mm-mm. lagi suara-suara itu. Jadi kita udah kayak aktivitas hampir kayak biasa. Oke. Kecuali suami sama anak-anak itu di rumah. Jadi sekolah semua dirumahkan dari SD Oke. sampai itu semua dirumahkan sampai hari ini. Dan libur juga libur Lebaran itu dipercepat. Jadi harusnya masih 2 minggu lagi. Jadi minggu depan tuh harusnya masih sekolah. Dimajuin sama pemerintahnya. Jadi mereka mengambil keputusan hari Minggu ini di rumah, minggu depan udah mulai libur gitu. Jadi kita yang, aduh gimana? Ya, jadi semua harus menyesuaikan aja gitu sama Iya, iya. Berarti sekolahnya di rumah tante ya? Diliburkan atau sekolahnya dari rumah gitu? Minggu ini masih di rumah, jadi online gitu. Iya. Harusnya masih sekolah, tapi mereka meliburkan. Jadi yang harus libur itu mulai akhir Ramadan ya, karena libur Lebaran. Jadi dimajuin. Jadi minggu depan tuh Senin udah libur. Oke, Tante. Oke. Nah kalau yang pertama kali Om sama Tante pikirin gitu ya pas denger kabar gitu bahwa wah ini ada konflik lagi nih yang pasti berdampak gitu kan ke Dubai sama Abu Dhabi gitu. Yang pertama kali di pikiran Om Valeri apa sih Om? Saya kan rencana mau mudik, itu yang saya pikirin. Itu kira-kira saya bisa mudik atau enggak? Karena pengalaman dari betul, karena pengalaman sebelumnya yang waktu insiden di Qatar saja, UAE menutup udaranya sebentar. Nah ini bahkan UAE termasuk pangkalan Amerika di UAE itu jadi sasaran. Itu pasti akan terjadi penutupan udara. Itu saya pikir nanti dan kita nggak tahu sampai berapa lama. Nah itu sih yang pertama pikiran itu. Terus yang kedua itu tadi pas banget yang
juga di-share teman-teman akhirnya beberapa kejadian perbankan gitu ya. Jadi kita kan bisa pakai digital banking gitu ya, digital banking, dan ternyata itu kan pasti kesenggol, pasti Ya. ada efeknya, dan itu so far masih alhamdulillah masih terkendali kalau banking. Jadi yang sampai saat ini yang masih masih jadi pertanyaan itu penerbangan. Penerbangan Hmm. kita belum tahu sampai berapa, dan kabar-kabar juga keluaran gitu, baik Oke. di sosmed gitu. Oke, 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 Mbak Valeri. Nah, kalau Tante Ufa gimana? Ini yang pertama kali terlintas tuh apa sih Tante? Apa Tante juga ikut ini panic buying juga? Buying sih belum waktu itu ya. Waktu itu Hmm. udah mikir langsung, apa kita ke Oman? Terus soalnya waktu itu Oman tuh kayaknya masih belum belum ada apa-apa Belum ada. gitu ya. Tempat sih sehari setelahnya mereka kena juga, cuman dikit lah. Tapi airportnya masih buka gitu. Jadi kita sempat kepikiran, aku sih mikir Ya. udahlah kita ke Oman gitu, mungkin berapa hari. Tapi terus mikir-mikir lagi, apa ya, kayaknya mungkin secara logistik nggak terlalu apa ya handy gitu. Tapi terus eh, juga berapa hari ini kan nggak kedengaran apa-apa. Terus Ya. sebenarnya semua aktivitas di sini tuh kayak biasa gitu, toko, mall semua buka dan orang-orang masih keluar. Jadi Oke. udah hampir kayak biasa lagi sih gitu. Jadi ya lama-lama kita jadi tenang juga. Nah terus pas hari Minggu itu ya, Val, nggak tahu ada apa sih Zoom dari KBRI kan ya kalau nggak salah. Aku nggak ikut sih, cuman dengar apa dapat summary-nya, disuruh siapin tas tas darurat gitu kan. Ya Kita betul. coba kita coba siapin sih, walaupun kayak agak bertahap gitu, nggak yang langsung gitu. Ya udah, tapi sekarang udah ada sih tasnya gitu. Jadi tapi kepikiran untuk pergi belum. Soalnya memang sekarang kayaknya semua kebanyakan tuh kayak negara Amerika, Inggris, enggak deh, Inggris, Amerika, Kanada, sama Malaysia aku baru dengar itu mereka disuruh evakuasi, mereka disuruh Oh. dapat dari email atau SMS dari pemerintahnya untuk segera keluar dari UAE atau negara-negara inilah yang terlibat gitu kan. Cuman suamiku yang dari Belanda belum ada sih, belum dapat, cuman disuruh awas apa hati-hati aja gitu, Oke. cuman nggak evakuasi. Oh, berarti kemarin juga udah rutin ada himbauan dari KBRI juga ya, Om, Tante? Betul. Ada. Jadi KBRI menyelenggarakan beberapa kali Zoom diundang. Jadi dipersilakan dari komunitas Indonesia yang ada di UAE, baik itu di Abu Dhabi, di Dubai ataupun dimanapun, silakan kalau join. Dan ada beberapa kali ada sosialisasi. Jadi Ya. rencana kontingensi yang dibangun oleh KBRI ada dan KJRI di Dubai. Itu kejadian hari pertama sore, kan kita biasa ada bukber di KBRI. Jadi waktu itu saya nggak datang karena situasi seperti itu, saya nggak datang, tapi dari teman yang datang itu share dari KBRI ada semacam diklat gitu, Oke. PDF, himbauan seperti tadi bilang lupa, ada seperti runback dan sebagainya. Oke. Nah, tapi sejauh ini berarti untuk aktivitas di bulan Ramadan masih normal ya, Tante, Om? Maksudnya orang masih buka puasa di luar atau ke masjid gitu masih? Masih Sekolah aja, masih masuk sekolah aja sama beberapa kantor yang Oh ya. di rumah, tapi Ya, kayaknya betul. banyak juga yang nyuruh balik ke kantor gitu. Oke, Tante. Nah, kalau untuk komunitas di antara WNI ini saling berkoordinasinya lancar atau gimana Tante dan Om dalam menghadapi situasi ini, atau emang hanya melalui KBRI atau KJRI aja? Oke. KBRI itu menyarankan ada PIC untuk tiap daerah. Jadi misalnya di tiap emirate ada 7 emirate kan, jadi tiap emirate ada PIC-nya, kemudian masing-masing PIC itu ngubungin tiap komunitas yang ada di daerah itu. Oke. Contoh misalnya saya di Abu Dhabi, kebetulan saya kan ada di grup agama sama di grup teknologi, jadi ya, saya yang kerja di bidang teknologi. Jadi kita situ sepakat, oke, untuk komunitas teknologi siapa yang jadi PIC-nya, ya beliau, terus beliau membuat community di WhatsApp. Jadi community itu ada grup-grupnya. Oke, kita bagi berdasarkan grup wilayah. Karena di Abu Dhabi dan Dubai itu di wilayah mana aja, ngumpul di satu grup. Di situ masing-masing grup silakan pilih koordinatornya. Terus nanti
ngumpul di mana, assembly point-nya di mana, gitu silakan. Jadi nanti setiap kali ada, jadi kan yang PIC itu tadi mereka akan biasanya dihubungi duluan oleh KBRI atau KJRI, sehingga nanti Mm-mm. mereka yang akan menyampaikan ke kita, gitu. Jadi oke, himbauan dari KJRI atau KBRI apa, Oke. apa akan gitu. Jadi so far sih menurut saya udah lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Kali ini mungkin karena eskalasi juga lebih besar, jadi tindakannya juga lebih serius. Oke, baik Om. Nah, kalau komunikasi dengan keluarga atau kerabat di Indonesia ini bagaimana Tante Ulfa? Apakah lancar, aman dari hari pertama? Ya, alhamdulillah Mm-mm. lancar gitu. Cuman kadang-kadang aku nggak mau terlalu Mm-mm. apa ya, takut khawatir Takut gitu. khawatir. Ya, paling nelfon pas lagi nggak, ya kayak dari Senin sampai hari ini kan aku nggak dengar apa-apa ya, itu mulai. Tapi pas Sabtu dan Minggu yang lagi banyak-banyaknya itu aku nggak kontak siapa-siapa sih, karena Mm-mm. paling WhatsApp aja karena pada nanya gitu, karena Ya. udah masuk berita. Ya bilang aja bye-bye gitu. Cuman kalau belum belum waktu itu belum, karena takut dengar suara-suara. Iya, iya benar. Takutnya jadi makin khawatir juga ya, Tante. Ya Oke. udah disuruh udah keluar aja dari situ Mm-mm. gitu-gitu. Ya waktu itu belum 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 ya belum kepikir apa sih, udah kepikiran cuman belum nggak dijalankan. Oke, oke. Oke, baik Tante. Berarti Om Valeri juga aman ya Om ya, komunikasi dengan keluarga yang di Indonesia Om? So far ya, paling yang detail saya cuma main istri aja gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. yang lain seperti orang tua saya, yang kedua saya itu saya Ya. nggak terlalu detail, dan kebetulan memang kayaknya beliau-beliau juga nggak lihat berita gitu ya. Jadi syukurlah Oh gitu ya. ya. Jadi so far jadi nggak sampai pikiran mungkin ya, gitu kan aneh-aneh gitu ya. Oke. Jadi so far kalau istri insya Allah ngerti. Mm-mm. Baik. Nah, ini kan kita kan juga menjelang Lebaran ya, Om Tante. Apa ada rencana pulang dari Om Valeri sama Tante Ulfa? Mungkin Om Valeri ada rencana pulang, Om? Oke, iya, kalau saya Mm. rencana pulang, dan karena tanggal keberangkatannya itu mungkin masih minggu depan, jadi Mm-mm. dari maskapai itu belum ada kejelasan. So far sih saya belum Oh. belum dapat info entah ke email atau telepon dari maskapai apakah bakal atau tidak. Mm-mm. So far keadaan di Bandara Abu Dhabi itu mulai dibuka, jadi Oke. penerbangan mulai dibuka walaupun belum sepenuhnya. Dan kemarin itu beberapa hari belakangan ini diprioritaskan untuk yang stranded, karena kan Mm-mm. pas kemarin kejadian itu kan stranded ya warga negara Betul. dari mana-mana masuk dari Indonesia ini juga ada. Jadi diprioritaskan itu dulu. Jadi Mm. yang jelas berkurang, frekuensi penerbangan berkurang kali dari biasanya, dan itu dia. Jadi bahkan ada beberapa yang penerbangan yang pas hari-hari itu banyak yang di. Iya, iya, Nah iya. ini Betul. kalau yang ke depan itu belum ada kejelasan. Jadi Belum ada. dari pihak maskapai pasti mereka juga mempertimbangkan ya. Tapi kalau Mm-mm. dibatalin sayang gitu ya. Tapi kalau dilanjutin juga belum tahu situasi. Jadi mereka kebanyakan maskapai masih wait and see sampai mendekati hari H. Oh, berarti memang belum ada info lanjutannya ya Om ya, kalau dari maskapai ya? Betul. Oke, baik Om. Kalau Tante Ulfa, Tante ada rencana pulang Tante atau gimana? Ya insya Allah kita juga rencananya Sabtu depan tuh terbang. Mm-mm. Eh, em, apa? Cuman ya itu sama kayak Valerie, sampai hari ini belum ada email batal gitu. Jadi kita Iya. anggap masih akan pergi. Walaupun pesawatnya udah bilang sampai kapan ya Valet? Sampai minggu ini kayaknya dibatalin semua. Mm-mm. Betul. Em, Minggu ini masih batal. Minggu ini batalin semua, tapi yang minggu depan masih belum ada kabar. Kalau di Dubai itu kayaknya yang terbang terutama Emirates, karena kan itu punyanya Dubai ya, pemerintah Yap. itu. Dan juga sangat terbatas sih, sangat terbatas. Dan aku dengar juga kemarin katanya KLM udah, dan Mm-mm. dikawal gitu ya, dikawal setiap penerbangan. Jadi sangat-sangat terbatas. Makanya jadi masih berdoa aja semoga Iya, bisa Tante. pulang. Oke. Tapi kalaupun bisa pulang ya Om ya, maksudnya selain melalui maskapai, kira-kira ada jalur lain nggak Om untuk balik ke Indonesia selain pesawat untuk saat ini? Paling mungkin lewat darat. Karena Lewat kalau darat. paling darat, betul, lewat darat bisa ke Saudi atau ke Oman. Ke Oman mungkin paling banyak karena lebih dekat ya. Oke. Jadi kita darat dulu ke sana, baru dari sana bisa. Itu Hmm. opsi yang paling baik. Karena kalau laut pun
posisi Abu Dhabi sama Dubai itu melewati Selat Hormuz, Ya. nggak memungkinkan lewat laut. Gitu. Jadi Masih kalaupun ditutup. kita mau lewat laut pun harus ke sebelah timurnya Selat Hormuz. Itu daerah seperti kalau di UAE itu yang satu-satunya daerah yang di timur Selat Hormuz itu hanya Fujairah. Itu pun Fujairah itu tadi malam itu kena eskalasi juga, jadi sebenarnya kurang visible. Jadi Oke. paling dekat tetap ke Oman juga. Jadi kalaupun kita naik kapal tetap ke Oman juga. Jadi posisinya yang paling mungkin kalau sementara ya berarti darat kita ke Oman atau ke Saudi kemudian lanjut dari udara dari sana. Itu yang paling mungkin alternatifnya. Oke, baik. Oke, baik Om Tante. Berarti untuk saat ini situasinya masih aman dan terkendali ya sebenarnya Om ya. Untuk hari ini dulu ya. Ya, Iya betul. Jadi itu kita apresiasi ya baik dari pemerintah UAE sendiri, mereka cukup sigap gitu ya. Mereka ngasih alert, misalnya ngasih pemberitahuan, gitu ya. Dan mereka lebih fokus dalam konflik ini karena mereka bukan yang langsung terlibat. Ya. Karena kan mereka ibaratnya imbas karena pangkalan Amerika ada di sini. Gitu ya. Iya, betul. Jadi mereka lebih fokus untuk melindungi negara dan rakyat. Jadi daripada membalas. Jadi itu yang kita apresiasi dari UAE dan juga dari KBRI dan kita hargai sekali Pak Dubes dan Pak Konsul itu sudah melakukan kritik sangat bagus seperti warga negara Indonesia yang stranded itu dikunjungi. Oke. Itu tidak hanya kita nggak merasa sendiri. Betul Om. Ya pasti ya. Oke, baik. Nah ini mungkin yang terakhir yang mau saya tanyain ya. Sebenarnya kalau untuk Om Valeri dan Tante Ulfa ya, harapan terbesar masyarakat sipil di kawasan ini ya, mungkin sekarang kan Tante di mana, di Dubai, terus Om juga di Valeri, untuk kedepannya gimana nih Om untuk situasi saat ini harapannya? Tingkat aja mungkin harapannya konfliknya berakhir. Pastinya ya Om. Biar bisa balik, biar bisa mudik. Betul, dan bisa balik lagi ke sini gitu. Iya, sama. Kita juga berharap semoga konfliknya segera berakhir. Udahlah itu yang bapak-bapak segera pensiun. Jadi nggak usah ada konflik-konflik lagi. Iya, Tante. Ya. Oke, baik. Nah, iya, sebenarnya juga kemarin ada beberapa teman saya juga ya yang tinggal di Dubai juga, tapi dia udah keburu pulang dia ke sini gitu. Jadi kemarin mau ditanyain situasi di sana, dia nggak bisa cerita gitu kan. Cuma kayaknya sih dia mau balik lagi ke sana karena memang suaminya kerja di sana juga. Dan kayaknya dia di pusat kotanya juga sih Tante. Tapi kalau untuk serangannya nggak di pusat kotanya kan ya Tante, kalau Dubai di sebenarnya serangannya sendiri saya kurang tahu, tapi yang kena apa sih, kena debu bukan debu apa sih, debris ya, serpihan-serpihannya ya. Serpihan itu memang di tengah kota sih, kayak iya. The Palm itu ada, terus apa sih, Dubai Hills itu juga sebenarnya lebih ke kota. Jadi serpihannya itu sebenarnya lumayan di kota-kota gitu. Kalau aku ini tinggal agak-agak di pinggiran gitu, dan nggak ada gedung tinggi, jadi mungkin ya mudah-mudahan tidak menarik buat diserang. Itu kan intercept ya, jadi yang dituju misalnya pangkalan mana, nanti yang dilalui oleh jalur itu kemungkinan akan jatuh. Iya, benar. Yang kena imbasnya yang dilewatinnya itu kan. Iya, dilewatin, betul. Jadi kebetulan kalau posisi Dubai itu pangkalannya itu melewati kota. Jadi kalau misalnya dari Iran ada rudalnya itu melewati kotanya. Jadi pas di-intercept di atas kotanya. Jadi persis di atas kenapa kota. Iya, makanya itu jadi ramai di Dubai karena itu gitu ya. Iya. Kalau di Abu Dhabi kebanyakan itu di kota relatif jarang. Saya kayaknya nggak ada dengar ada ambulan atau pemadam di Abu Dhabi. Kebanyakan antara kalau udah sampai mau dekat pangkalannya atau masih di pantainya. Jadi makanya paling cuma kedengaran aja gitu ya. Iya, benar. Ya, cukup sering memang karena pangkalannya justru udah. Pangkalannya belum kena ya, Val? Belum sampai. Jadi interceptnya tuh di daerahnya. Jadi belum ada yang sampai hit, belum ada hit. Kemarin di Dubai sempat dutaan Amerika kena sih, tapi aku nggak tahu itu serangan atau serpihan.
tapi Oh, kebakar. Di embassy-nya kedutaan US, Amerika, Tante. kedutaan Amerika di Dubai. Oke, Nah, oke. Oh, berarti jadi kalau di Dubai apa konsulat ya? iya kayaknya ya, konsulat apa kan. Tapi nggak ada korban Nggak jiwa. ada korban jiwa. Oke. Nah, malam-malam itu. Oke. Baik, Tante Ulfa dan Om Valeri, ini saya berterima kasih udah dikasih kesempatan buat cerita terkait situasi di sana ya Tante, sebagai warga negara yang stay di Abu Dhabi dan juga Dubai. Teman-teman, konflik yang mengguncang Timur Tengah bukan hanya persoalan strategi militer atau rivalitas geopolitik antar negara yang besar, tetapi di balik setiap rudal yang melintas dan setiap keputusan politik yang diambil di tingkat global ini tentunya ada kehidupan warga sipil yang ikut terdampak, termasuk ribuan warga negara Indonesia yang bekerja dan bermukim di kawasan Teluk. Bagi para WNI di Timur Tengah, situasi ini tentu menjadi sebuah pengingat bahwa stabilitas kawasan itu dapat berubah dengan sangat cepat. Di tengah langit Teluk yang sesekali diwarnai suara sistem pertahanan udara, harapan mereka tetap sederhana, yaitu agar konflik ini tidak berkembang menjadi perang yang lebih luas dan agar kehidupan sehari-hari ini dapat kembali seperti biasa. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Waalaikumsalam Valeri dan warahmatullahi Tante wabarakatuh. Ulfa. Sama-sama. Sama-sama. Untuk menyatakan berhenti